Ya pemirsa, 3 orang rekan Peggy Setiawan siap menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Mereka menegaskan bahwa Peggy justru sedang berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Di rumah Peggy Setiawan di Cirebon, Jawa Barat inilah berkumpul 4 orang yang merupakan 3 rekan pekerja Peggy, yakni Suharsono, Suparman, Ibnu, dan 1 adiknya bernama Robi Setiawan. 3 rekan kerja Peggy telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat dan siap memberikan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian dan tak mengetahui pembunuhan apalagi sampai terlibat. Panggilan jadi saksi. Iya. Rencana akan hari Jumat Iya, jam tanggal berapa 31. di Polda ya? Iya, Ini berapa orang mas yang terima surat ini mas? 3. Oh 3 orang. Iya. Semua teman Peggy semua. Iya. Siapa aja 3 orang itu yang dapat surat? Ibnu, Suparman, saya. Oh, 3 orang. Sama isinya. Sama. Jamnya sama bareng. Iya. Dan mas semuanya siap untuk memberikan Siap. kesaksian. Apa akan diberikan kesaksian nanti ya? Iya. Apa aja? Ya, kesaksian yang saya ketahui kalau Peggy ada di Bandung. Ya. Sama 3 orang ini ya? Iya. Saat itu ada berapa orang sih bersama Peggy waktu tanggal 27 malam itu? Di sana ya. Itu ada berapa ya? Lupa sih. Yang ikut nganter mas Bondol ke Oh, terminal? 3. Tapi di Bedeng ada lagi? Ada lagi. Siapa aja 3 orang itu, Pak? Oh, yang nganter saya? Ya, Itu Peggy. Robi, Peggy, sama Ibnu. Siap. Artinya yakin Peggy itu tidak ada di Cirebon saat kejadiannya? Yakin? Nggak ada. Menanggapi hal ini, informasi Peggy ada di Bandung saat peristiwa pembunuhan di Cirebon meyakinkan kuasa hukum bahwa Peggy memang tidak terlibat dengan kasus. Tersangka atau terduga pelaku itu tidak terlibat tindak pidana. Dibuktikan dengan mengetahui pada saat kejadian, ya, saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan itu berada di luar TKP, tidak berada di TKP, ada di daerah lain, ada di lokasi lain. Artinya di Bandung ya? Iya, artinya kan kejadian ini di Cirebon, ya. Saksi-saksi ini mengetahui bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Dengan pemanggilan Polda ini, Suharsono, Ibnu, dan Suparman tengah mempersiapkan berbagai informasi kesaksian untuk melengkapi pemeriksaan di Polda atau Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara Peggy Tony RM menyatakan Peggy Setiawan yang ditangkap kemudian dicocok-cocokkan dengan DPO yang diedarkan karena ciri-ciri yang ada di DPO tidak sesuai dengan Peggy Setiawan. Namun hal ini dibantah oleh mantan penyidik Bareskrim Polri, Brigjen Pol Purnawirawan Yosep Lasri-Suari, yang menyebut jangan memakai asumsi pribadi sebagai kebenaran. Polisi tidak berkewajiban menjelaskan saat ini karena penyidikan sifatnya rahasia. Ada dalam putusan pengadilan, saya sepakat itu harus ditangkap. Persoalannya adalah sekarang Peggy yang ditangkap, Peggy Setiawan yang ditangkap adalah Peggy alias Peron, bukan. Jangan kemudian ya setelah ditangkap kemudian dicocok-cocokkan dengan menyita ijazah, dengan menyita kartu keluarga, akte kelahiran, dicocok-cocokkan. Ingat, pada saat Polda Jawa Barat menetapkan DPO, itu disebarkan ciri-ciri Peggy alias Peron adalah umur 22 pada saat 2016, 30 tahun 2024, rambutnya keriting, warna kulitnya hitam, tinggi badannya 160, ya, tinggalnya di Banjar Wangunan. Sekarang yang ditangkap, rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjar Wangunan, ya, jadi tidak cocok dengan ciri-ciri yang ada dalam DPO. Usianya Pak Tony? Usianya 27. Sekarang 27 sekarang ya? itu. Nah, sehingga ya saya lantarkan semua kita pada satu pemikiran yang lebih cerdas. Jangan mudah mengasumsi ketika kita memakna situasi. Jangan memakai asumsi pribadi sebagai sebuah kebenaran. Coba jadikan hipotesis sehingga kita netral menemukan oh begini. Yang selama ini kan kita seolah-olah kebenaran ada pada pendapat saya pribadi gitu. Saya pun sendiri apakah saya meyakini walaupun saya bagian dari teman-teman saya? Enggak, saya meriangkan sepertiga dari pola pikir saya untuk tetap mencurigai.
untuk tetap tidak yakin. Karena keyakinan sesungguh fakta empirisnya nanti ada di pengadilan. Pertanyaannya, kenapa sih polisi nggak mau terbuka sekarang? Polisi tidak berkewajiban untuk menjelaskan itu di saat ini. Karena sebenarnya proses penyidikan itu adalah sesuatu yang rahasia sifatnya. Itu akan bisa dibuka, apalagi ini kasus ada semiseksualnya. Ada hak-hak anak yang harus dilindungi. Ada hak-hak publik, kehormatan publik. Jangan sampai kejahatan ini menginspirasi hal-hal lain. Ini juga perlu dipikirkan oleh semua kepolisian. Ya pemirsa, Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan atau Peron, muncul di rumah Kartini dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Rudi, ayah Peggy Setiawan, tiba-tiba mendatangi rumah Kartini di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ayah Peggy datang tidak sendiri, melainkan bersama sejumlah orang. Tak lama berselang, ayah Peggy bersama sejumlah orang meninggalkan rumah dan menuju ke lokasi lain. Jadi Bapak ini punya anak berapa totalnya? 4. Pertama. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dari Polda Jawa Barat. Kejati Jawa Barat telah menyiapkan 6 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus pembunuhan Vina. Untuk menindaklanjuti hal itu, Kejaksaan Tinggi menunjuk 6 jaksa untuk menangani kasus tersebut. SPDP kasus pembunuhan Vina diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 22 Mei 2024. Surat itu diterima dari Polda Jawa Barat untuk segera menindaklanjuti kasus pembunuhan Vina ke tahap selanjutnya. Pimpinan sudah menunjuk jaksa penuntut umum sebanyak 6 orang yang akan menangani perkara tersebut. Itu rencananya di mana pengadilan sendiri? Rencana apa itu? Kalau berkas-berkas sudah terima juga belum? Berkas baru SPDP. SPDP aja. Kira-kira berapa minggu tuh Bang sampai terima berkas APP 19 atau P21-nya itu? Ya kita lihat nanti dari pengiriman berkas perkara tahap 1. Lokasi sidang kasus pembunuhan Vina diprediksi akan bertempat di Pengadilan Negeri Cirebon atau Pengadilan Negeri Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.